Ya pemirsa, bagaimana respons pelaku usaha sawit terhadap peraturan pemerintah atau PP Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam? Kita akan mencari tahunya bersama dengan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Edi Martono. Pak Edi, selamat pagi. Selamat pagi. Ya Pak Edi, terima kasih sudah disempatkan di sela-sela rapat GAPKI. Pak Edi, baru saja tadi kami beritakan bahwa Serikat Pekerja Kelapa Sawit (SPKS) itu meminta pemerintah untuk membatalkan rencana ekspor minyak sawit lewat satu pintu DSI. Kalau GAPKI melihat rencana PT Danantara Sumber Daya Indonesia ini seperti apa Pak Edi? Baik, jadi begini, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa eh, eksportir minyak sawit ini tidak semua perusahaan yang mempunyai perkebunan sampai dengan industri hilir. Ya. Jadi di situ juga ada trader, ya. Karena di sini trader-trader itu biasanya melayani untuk niche market, seperti Afrika, itu banyak negara di situ. Permintaan mereka tuh hanya sekitar paling 2 kontainer, 4 kontainer, 6 kontainer seperti itulah. Nah ini Ya. mereka kalau pengapalan, kalau perusahaan besar yang menangani, pengapalan itu kan butuh joint shipment, kan gitu. Nah ini biasanya mereka tidak mau melayani itu karena ini kan ribet. Jadi itu biasanya memang pasarnya si trader-trader ini. Nah Oke. dengan adanya eh, kebijakan ini, badan ini, apakah nanti trader ini juga akan mati? Kalau ini nanti tidak boleh ekspor, artinya dia akan tutup. Satu masalah PHK, kedua adalah market kita atau pasar kita akan hilang. Ekspor kita bisa turun juga. Padahal kemarin contoh di Afrika itu kenaikan ekspor kita ke Afrika itu sampai 27%. Nah seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah eh, pesanan importir terutama untuk industri ini kita kan ekspor kita kan sudah 90% itu dalam bentuk hilir, ya Oke. 10% saja yang dalam bentuk bahan baku CPO atau CPK. Ya. Nah, dalam bentuk hilir ini mereka pesanannya itu mereka tailor made atau mereka punya spesifikasi khusus, mereka punya formula berdasarkan riset mereka. Walaupun industrinya sama, pemesannya industrinya sama, kemudian dia pesan di satu tempat yang sama, itu mereka saling merahasiakan apa yang dipesan. Kenapa? Formulanya Karena ya. itu adalah mereka ini ya punya formula. Nah, itu Ya. seperti itu. Nah, Ya. apakah itu bisa dilayani oleh badan seperti itu contoh itu? Hmm. Ya, seperti itu. Jadi Ya. kita Ya. memang mengkhawatirkan ini jangan sampai nanti justru dengan badan ini apabila tidak bisa dikelola dengan baik, justru Ya. kita kehilangan pasar, gitu. Ekspor kita Oke. akan turun, gitu. Kalau melihat pentahapannya Pak Edi, kan per 1 Juni itu baru dokumentasi ekspor yang dimintakan dilaporkan kepada Danantara Sumber Daya Indonesia. Tapi teknis ekspornya itu masih diserahkan kepada perusahaan masing-masing. Baru 1 Januari 2027 lah kemudian ekspor itu dilakukan oleh DSI. Anda melihat 1 Juni ini kan tinggal sangat dekat Pak Edi. Apa sikap GAPKI terhadap rencana ini? Kalau untuk yang sekarang kan masih berjalan, artinya tadi Pak Erlangga menyampaikan bahwa tetap jalan seperti biasa. Hanya Iya, nanti ada report ke DS. Saya rasa betul. itu tidak masalah kalau yang seperti itu. Tetapi mesti diketahui bahwa importir-importir itu pembeliannya selalu forward. Kenapa forward? Karena mereka ini menyiapkan untuk logistik, untuk pengapalan segala itu kan lama, gitu. Iya. Jadi mereka bisa forward. Nah ini yang nanti bahaya adalah contoh sekarang tadi kan ada keluhan dari si petani kemudian harga TBS kok turun. Ya karena mereka belum berani mengambil posisi, belum berani membeli karena belum ada kepastian untuk detailnya Oke. seperti apa. Nah Ya. ini memang sebaiknya memang ke depannya kalau ada aturan baru itu sampai mereka sudah siap menjelang detail baru mereka umumkan mestinya. Eh, Kalau enggak akhirnya menyebabkan pasar tidak pasti Ya. seperti ini. Akhirnya sekarang yang terjadi tadi dikeluhkan oleh para petani sawit begitu harga turun dan bahkan Oke. beberapa mereka tidak mau bisa terima TBS karena mereka tidak dibeli oleh pihak refinery karena memang tidak pasti mereka butuh kepastian kan semua importir pembeliannya rata-rata forward gitu. Hmm. Ya. Apakah kemudian artinya GAPKI Pak Edi mengusulkan untuk ditunda lagi, terutama
ketika full ekspor itu dilakukan DSI 1 Januari 2027 itu ditunda lagi sampai ada kejelasan dengan para pelaku usaha atau seperti apa, kita bahas di bagian berikut. Pak Edi dan pemirsa tetap bersama kami. Ada itu beberapa 10 perusahaan besar itu kelihatan sekali mereka melakukan bukan under invoicing ya. Ekspor ke Amerika misalnya. Di sini. Apa sekarang Amerika misalnya harganya di sini berapa? Cuman 1/4 atau 1/3 harga yang di Amerika. Jadi dia di sini perusahaannya jadi rugi. Jadi lihat mana sih? Bukan ini juga. Jadi di sana jadi income-nya lebih rendah kan? Nilai ekspornya juga lebih rendah di sini. Jadi saya rugi banyak di situ. Terima kasih Anda masih bersama kami dan saya masih bersama dengan Ketua Umum Gapki Edi Martono. Pak Edi, barusan tadi kita putarkan pernyataan dari Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa di perusahaan sawit pun eksportirnya ya Pak, itu beberapa melakukan under invoicing. Sebelum kembali tadi ke pertanyaan apakah kemudian 1 Januari nanti akan tetap diterima oleh Gapki, apa benar Pak Edi selama ini memang banyak atau ada lah ya eksportir sawit yang under invoicing, Pak? Nah, begini, memang betul bahwa anggota kita yang eksportir itu ada beberapa memang diperiksa, gitu ya. Sejak isu itu udah berapa mungkin udah 1 bulan lebih lah ya isu. Yeah. Nah, kemudian tuh mereka diperiksa. Nah, tetapi sampai sekarang kan memang belum ada bukti, artinya bisa bukti, artinya bahwa itu benar-benar melakukan atau tidak gitu. Nah, itu yang terjadi, yang kami mendapatkan laporan dari anggota seperti itu gitu. Nah, seperti ini yang kejadian kira-kira seperti itulah. Jadi menurut saya ya mestinya kalau itu ya mesti harus benar-benar jelas lah, ini kan masalah hukum gitu ya. Pak Edi, kalau nanti ya saya sih percaya setelah diskusi ini mungkin Anda dan teman-teman Gapki akan diberikan detail rincian seperti apa DSI ini akan beroperasi. Tapi kalau misalnya itu nanti sudah diberikan, keberatan paling utama Pak dari stakeholders industri sawit, kalau petani tadi jelas ya berkurang margin, itu apa Pak dari Gapki untuk tetap memberlakukan mekanisme ekspor CPO lewat PT SDI ini Pak? DSI maksud saya. Oke. Ya, jadi gini. Tadi kan petani mengeluh akan terjadi berkurangnya margin, ada keuntungan, mungkin harga TBS lebih rendah. Itu akan sama si perusahaan. Perusahaan kan pasti kan tidak mungkin begini. Misalnya ini saya kasih contoh, harga internasional misalnya 1.100 misalnya. Kemudian DSI menawarkan 1.200, kan nggak laku. Perlu diketahui, minyak sawit ini adalah bukan satu-satunya minyak nabati di dunia, dan di dalam produsen minyak sawit pun masih ada produsen negara lain kan gitu. Jadi pasti nanti harganya juga harga internasional itu seperti itu. Jadi sekarang kan penetapan harga itu dasarnya dari bisa dari Belanda, Rotterdam, kemudian dari Malaysia dan dari Indonesia. Dan itu tuh selalu 3 itu yang dipakai. Kemudian kalau untuk BK satunya lagi dengan bursa di Indonesia ICDA. Kan gitu. Nah, kalau itu nanti harga udah pasti kan DSI tidak mungkin tidak mengambil margin dong. Pasti ada margin kan. Ini kan berarti mengurangi harga CPO yang dibeli oleh si DSI kan begitu kan. Nah, ini akhirnya akan menekan harga TBS. Begitu harga minyak sawit lokal itu turun, otomatis TBS juga akan turun begitu. Jadi sama yang akan terjadi di perusahaan juga begitu. Pak Edi, sejauh ini sudah ada komunikasi dari, saya tidak tahu apakah kantor Menko Perekonomian atau dari Danantara kepada Gapki, atau Gapki langsung akan segera berinisiatif Pak membuka komunikasi untuk mencari kejelasan soal mekanisme ekspor lewat PT DSI ini Pak Edi? Ya, kemarin itu memang gini, untuk proses ini, proses rencana yang pembentukan badan ini kemudian hanya melalui satu pintu, kami terus terang tidak pernah diajak bicara, itu. Nah, baru kemarin tiba-tiba malam-malam itu kemarin tuh waktu itu pengumuman hari Rabu ya, itu hari Selasa malam
itu kami mendapatkan undangan untuk rapat di hari Rabu tanggal tanggal Oke. maaf ya, maaf salah. Hari Kamis. Jadi kami pengumuman presiden itu tanggal hari Rabu, kemudian Rabu malam kami mendapatkan undangan dari Kemenko Perekonomian. Kemudian kemarin Kamis juga, Kamis malam itu dengan Kementerian Perdagangan melalui Zoom kan gitu. Ya itu Oke. baru kemarin aja mereka menjelaskan sosialisasi mengenai Iya. bagaimana dengan PP ini begitu. Jadi memang tidak ada komunikasi sebelumnya. Nah, Baik. ini sudah pasti kami menunggu begitu. Iya. Ya. Kita harap tentunya Ya. akan ada kejelasan ya Pak Edi supaya kemudian kebijakan yang diharapkan oleh kita semua pemerintah untuk memastikan penerimaan negara lebih baik itu juga tetap menguntungkan semua pihak yang memang patuh kepada aturan khususnya soal cukai dan perpajakan ini. Kita harapkan seperti itu. Terima kasih Pak Edi Martono, Ketua Umum Gapki sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.